Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam pembelajaran jarak jauh Madrasah Nahdlatul Muslimin, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita melanjutkan bab 2 yang kemarin, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi, dengan tema penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Sedikit feedback pada materi yang kemarin. Pengertian dari perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang mana di dalamnya perubahan tersebut dalam hal sistem sosial, struktur masyarakat, dan fungsi masyarakat. Kemudian di dalamnya juga ada perubahan mengenai nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat. Dari materi yang kemarin, anak-anak pastinya sudah bisa menganalisis mengenai perubahan sosial. Kira-kira di masyarakatnya ada perubahan apa yang terjadi. Misalkan contoh perilaku masyarakat dahulu dengan sekarang tentu mengalami perubahan. Bahkan saat ini, hampir seluruh masyarakat mengalami perubahan sosial budaya dikarenakan ada COVID-19. Oke, kita lanjut pada materi kali ini, penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dari dalam masyarakat sendiri dan juga faktor eksternal. Kita ke faktor internal dulu yang dari masyarakat. Yang pertama, penyebab perubahan sosial budaya yaitu satu, bertambah dan berkurangnya penduduk. Ketika suatu masyarakat mengalami pertambahan penduduk, jadi ada suatu daerah yang penduduknya terus mengalami pertumbuhan, maka di situ terdapat perubahan. Perubahannya apa? Yaitu perubahan jumlah kebutuhan. Pastinya semakin banyak penduduknya, semakin banyak kebutuhannya. Dan juga sebaliknya, ketika suatu daerah penduduknya berkurang, maka sistem sosial atau perilaku masyarakatnya juga akan mengalami perubahan. Sebagai contoh, misalkan di desa kalian atau di lingkungan kalian, ketika hari raya, pastinya banyak sekali orang yang mudik ke desa kalian. Nah, di situ pasti ada perubahan sosial karena kebutuhan masyarakat semakin bertambah. Kemudian nanti setelah hari raya, banyak masyarakat yang balik lagi ke kota perantauan. Nah, di situ dengan berkurangnya penduduk juga akan mengalami perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang kedua yaitu penemuan baru atau inovasi. Inovasi di sini yaitu pembaharuan atau pengembangan dari penemuan-penemuan yang sudah ada. Kita tahu bahwasanya manusia itu tidak pernah puas, makanya dari waktu ke waktu melakukan penemuan baru atau pengembangan penemuan-penemuan baru yang dapat mempermudah aktivitas manusia. Penemuan yaitu melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu invention, yaitu penemuan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Saya contohkan yaitu ketika Antonio Meucci menemukan telepon. Nah, ini dalam tahap invention. Kemudian baru dikenal ketika dikemukakan lagi oleh Alexander Graham Bell. Nah, ini menjadi discovery. Kemudian terjadi pengembangan selanjutnya yang dinamakan dengan inovasi. Sehingga dalam tahap sekarang pengembangan dari telepon yang menjadi handphone yang saat ini begitu canggihnya itu hanya dalam tahap inovasi, yaitu pembaruan atau pengembangan dari alat komunikasi. Tentu penemuan baru ini sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial karena mulai dari komunikasi, kemudian perilaku masyarakat. Dengan adanya alat komunikasi saat ini itu menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial selanjutnya yaitu konflik dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi karena perbedaan, baik perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan kelompok, dan seterusnya. Saya mengambil contoh yaitu konflik dalam masyarakat yang sering terjadi di Indonesia bagian timur atau di Papua, karena di sana setiap daerah itu berbeda suku,
menyebabkan sering terjadinya konflik dalam masyarakat. Tentu ketika terjadi konflik, maka menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Yang keempat, dari penyebab perubahan sosial budaya yaitu terjadinya pemberontakan dalam masyarakat. Pemberontakan terjadi atau revolusi terjadi karena masyarakat yang sudah mulai jenuh, bosan dengan keadaan, atau memandang pemerintah tidak berhasil melakukan tugasnya dengan baik, sehingga masyarakat melakukan revolusi. Contoh dari pemberontakan yaitu kemerdekaan 1945, itu adalah pemberontakan dari Indonesia terhadap Belanda dan Jepang. Kemudian revolusi, itu revolusi tahun 1998, yang mana terjadi demo secara besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk melengsarkan Presiden Soeharto yang telah memimpin selama 32 tahun. Mahasiswa memandang Presiden Soeharto sudah gagal memimpin Indonesia sehingga ingin perubahan, maka dilakukanlah revolusi. Yang mana hasil revolusi tersebut, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari Presiden Indonesia. Faktor penyebab perubahan sosial budaya dari eksternal atau dari luar, yang pertama yaitu perubahan lingkungan alam. Kita tahu ketika alam mengalami perubahan, tentu masyarakat yang ada di dalamnya juga mengalami perubahan sosial. Saya contohkan di sini yaitu adanya COVID-19 atau coronavirus. Karena ada virus ini menyebabkan perubahan sosial budaya di masyarakat. Misalkan ada budaya untuk selalu mencuci tangan, kemudian budaya olahraga, jaga jarak, menggunakan hand sanitizer, termasuk menggunakan masker. Karena ada COVID-19 ini, terjadilah perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh negara di dunia. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang kedua yaitu peperangan. Saya contohkan yaitu ketika Indonesia melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan tahun 1945, yaitu peperangan melawan Belanda dan Jepang. Tentu peperangan ini bagi Indonesia setelah mencapai kemerdekaan, manfaatnya sangat luar biasa sekali bagi negara Indonesia. Faktor penyebab perubahan sosial budaya eksternal selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan lain. Kita tentu tidak bisa terhindar dari pengaruh kebudayaan lain, karena kita hidup berdampingan dan juga dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu sangat-sangat terpengaruh dengan kebudayaan lain. Contohnya di sini ada difusi. Difusi yaitu penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, yaitu adanya pengembangan atau penyebaran teknologi. Misalkan teknologi panen padi, ini dari daerah ke daerah, tentu mengalami perkembangan di daerah yang belum ada atau yang masih tradisional, kemudian mengikuti menggunakan mesin kombin untuk memanen padi. Kemudian saya contohkan lagi yaitu adanya pengembangan atau penyebaran kebudayaan ke daerah lain, yaitu seperti budaya Korea ke Indonesia. Bahkan di sini diadakan festival budaya Korea di Indonesia. Kemudian ada akulturasi. Akulturasi yaitu perpaduan dua kebudayaan atau lebih, yang mana kebudayaan aslinya sama-sama dipertahankan, yaitu kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam. Kemudian ada asimilasi, yaitu perpaduan dua kebudayaan atau lebih, yang mana kebudayaan aslinya hilang, kemudian menjadi kebudayaan baru, seperti model pakaian, kebaya, tapi dipadukan dengan gaun, yang mana keduanya ini setelah bercampur menjadi kebudayaan baru, model kebaya saat ini. Selain faktor pendorong atau penyebab mengenai perubahan sosial budaya, juga ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kita tahu bahwasanya perubahan sosial tiap masyarakat, setiap desa itu kecepatannya tidak sama. Untuk ada yang mudah berubah seperti masyarakat di perkotaan, sedangkan masyarakat di pedesaan itu akan lebih sulit untuk berubah. Penghambat perubahan sosial budaya yang pertama yaitu kehidupan masyarakat terasing. Kehidupan masyarakat terasing, ya saya contohkan, yaitu ada suku Korowai di Papua, yang mana suku ini tempat tinggalnya yaitu ada di dalam hutan, kemudian dengan ciri khas
rumahnya yang ada di atas pohon. Tentu kehidupan masyarakat suku Korowai itu terisolasi dari daerah yang lain atau jauh dari jalur komunikasi dan transportasi, sehingga untuk berubah itu sangat sulit. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketika masyarakat ilmu pengetahuannya itu rendah, maka tentu untuk berubah itu juga sulit. Beda dengan masyarakat yang ilmu pengetahuannya tinggi, maka akan lebih mudah mengalami perubahan sosial budaya. Yang ketiga yaitu sikap masyarakat tradisional. Saya contohkan yaitu suku Baduy yang ada di Banten. Masyarakat Baduy dalam kesehariannya yaitu secara tradisional karena mereka tidak mau menggunakan peralatan elektronik yaitu yang berbau listrik karena untuk mempertahankan kearifan lokal atau mempertahankan budayanya. Yang keempat yaitu prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Kita tahu bahwasannya banyak masyarakat yang masih a priori atau berprasangka buruk terhadap hal-hal baru atau yang berbau asing, terutama orang-orang dahulu atau orang-orang tua, itu mereka masih ber-a priori terhadap sesuatu yang baru atau asing. Nah, ini juga akan sulit mengalami perubahan sosial. Yang kelima yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Tentu dalam masyarakat ada adat atau aturan yang mengikat dari masyarakatnya. Dalam hal ini saya contohkan yaitu adat istiadat dari masyarakat Samin atau penganut dari ajaran Samin Suro Sentiko. Ini saya mengambil contoh di Undaan sendiri, itu ada di Desa Karangrowo, yang mana dalam adat istiadatnya masyarakat Samin itu tidak boleh mengikuti pembelajaran formal atau sekolah, karena menurutnya yang berhak mendidik anak-anaknya itu adalah orang tuanya. Tentu dengan adat istiadat seperti itu, masyarakat Samin sulit untuk mengalami perubahan sosial budaya. Demikian materi kali ini, anak-anak bisa memberikan contoh-contoh sendiri mengenai faktor penyebab dan penghambat dari perubahan sosial budaya. Nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya mengenai globalisasi. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.